Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengasah skill menjadi freelancer. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tarisa Rosema Melia sebagai moderator. Dan saya salah satu anggota jurnalis SMK Muhammadiyah Satu Taman. Sebelumnya di sini selamat datang buat semuanya yang sudah bergabung. Dan pemateri kita hari ini adalah Kak Pijar Faros. Sebelumnya saya mau jelaskan tentang webinar Konco Anyar The Series. Sebelumnya teman-teman jawab, mungkin udah tahu ya, Konco Anyar itu apa. Berhubung di sini banyak teman-teman dari luar Jawa juga, jadi saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan Konco Anyar dan mengapa kita mengambil tema itu. Sebelumnya, di sini tahu nggak sih kalau Deddy Corbuzier itu tahu punya hitam putih, tapi kalau Najwa Shihab punya mata najwa. Kalau jurnalis SMK Muhammadiyah Satu Taman punya Konco Anyar. Tujuannya apa sih? Kita ingin mewadahi teman-teman dari berbagai daerah, selain mendapatkan ilmu baru, juga dapat teman baru. Jadi kalau di bahasa Jawa kan, teman baru adalah Konco Anyar. Untuk mengisi acara ini, kita sudah mengundang salah satu narasumber yang akan berbagi banyak ilmu seputar dunia freelance. Kita sudah bersama Mas Pijar Faros, seorang freelancer di bidang desainer ilustrator yang biasa bikin konten-konten di berbagai media. Mas Pijar ini nantinya nggak hanya akan berbagi pengalamannya di dunia freelance, tapi juga akan memberikan tips-tips kepada kita bagaimana memanfaatkan waktu di tengah pandemi seperti ini. Dan juga memanfaatkan peluang sehingga dapat menghasilkan sesuatu, khususnya para pelajar. Jadi, untuk para pelajar akan sadar bahwa potensi mereka, jadi nggak hanya yang sudah bekerja saja yang bisa, tapi pelajar juga bisa. Untuk nanti kita di akhir sesi akan Q&A. Untuk 4 orang terpilih akan mendapatkan reward. Jadi simak baik-baik ya. Jangan lupa siapkan pertanyaan untuk ditanyakan di akhir sesi nanti. Daripada lama-lama nih ya, kita langsung saja. Di sini Mas Pijar juga sudah bergabung bersama kita. Langsung saja, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Mas Pijar. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak suara saya? Jelas, Kak. Oke. Jadi perkenalan singkat aja ya. Jadi perkenalkan, namaku Pijar Faros, biasa dipanggil Pijar. Kalau misalnya klien-klien juga ada yang manggil saya Pimon, nggak tahu kenapa tuh. Nah, bidang yang lagi aku gelutin sekarang itu lebih banyak ke desain, ilustrator, sama animator sih gitu. Untuk pengalaman yang udah aku dapetin beberapa tahun terakhir ini, mungkin udah kerja dengan beberapa tempat industri kreatif yang keren-keren sih menurut saya gitu. Jadi termasuk salah satunya itu Majelis Lucu Indonesia. Saya bekerja bareng dengan Mas Dono Pradana, dengan Mas Tretan Muslim kayak gitu. Terus saya juga pegang beberapa akun sosial media yang lumayan gede juga gitu sih. Untuk Mas Pijar, mungkin sudah bisa memulai materinya. Boleh. Jadi oke. Ini kemarin
kita sudah nyiapin beberapa itu ya, kira-kira apa aja yang mau dibahas. Jadi poin yang pertama itu mungkin ke pengalaman aku pribadi ketika menjadi freelancer itu gimana, dan bidang yang sedang digelutin itu apa aja. Jadi seperti yang aku udah sebutin sebelumnya, kalau misalnya bidang yang aku lagi gelutin sekarang itu lebih kebanyakan ke desain, ilustrasi, dan animator gitu. Jadi aku itu bikin desain untuk yang paling simpel itu ya, untuk feed Instagram, story Instagram, intinya untuk keperluan konten sosial media. Lalu di ilustrasi itu lebih ke gambar ya, gambar manual yang itu bisa digunakan biasanya di merchandise kayak kaos, jaket, dan lain-lain. Lalu logo, dan masih banyak lagi. Pokoknya yang ilustrasi itu yang gambar manual semua, dan animasi ya. Animasi itu lebih banyaknya keperluan untuk TVC atau television komersial ya. Jadi kayak misalnya iklan animasinya Adidas 2 tahun yang lalu, itu aku ikut ngerjain. Lalu kayak yang kemarin masa pandemi awal-awal tuh, itu kan apa namanya, Kongguan ya. Kongguan itu yang bikin iklan animasi juga tuh. Nah itu aku ada di dalam situ, ikut bantuin juga beberapa temen, kayak gitu-gitu. Kalau untuk pengalamannya jadi freelancer sendiri itu di apa ya, seneng-seneng sedih. Jadi antara seneng antara sedih. Kalau misalnya senengnya itu yang pasti itu kayak apa ya, kita tuh enaknya itu bisa ngatur sendiri gitu loh. Jadi karena pemasukan uangnya itu kita sendiri yang atur kayak gitu. Jadi kayak misalnya kita mau nge-reward untuk diri sendiri itu seberapa rupiahnya dan lain-lainnya itu kita atur semua gitu loh. Kalau misalnya sedihnya itu apa ya? Kayak kita tuh susah bagi waktu gitu aja sih. Karena kalau misalnya ketika kayak misalnya nih di bulan ini yang masuk itu ada 20 klien gitu kan. Nah, itu kan rata-rata kan dadakan semua juga. Jadi kadang ada klien yang minta, "Mas, bisa nggak besok selesai?" Terus nanti ada klien yang satunya juga, "Mas, hari ini selesai bisa nggak?" Kayak gitu-gitu. Jadi kadang waktu itu terkikis habis gitu. Kalau misalnya jadi freelancer ya dibandingkan jadi karyawan. Karena kalau karyawan kesannya itu jam kerjanya per hari itu sudah ditentukan gitu loh. Kayak misalnya 8 jam per hari. Kalau misalnya jadi freelancer, kita harus siap kapanpun gitu. Kayak misalnya masuk pekerjaan itu jam 8 malam, besok pagi harus selesai, ya otomatis apa namanya kita harus ngerjain tengah-tengah malam kayak gitu ya lembur lah gitu. Tapi ya rata-rata desainer gitu sih. Makanya kok matanya kayak panda semua gitu. Terus yang kedua nih, susahnya jadi freelancer. Susahnya jadi freelancer itu itu tadi ya, susah atur waktu. Lalu apa namanya, kita tuh apa ya, perlu kayak maintain diri sendiri gitu loh. Maksudnya kita kan menjual produk atau jasa gitu ya. Nah, misalnya aku nih, jasaku itu desain gitu kan. Gimana caranya desainku ini tetap disukain oleh banyak orang gitu lah anggapannya ya. Nah itu kita harus maintenance terus gitu. Jadi mulai dari kualitasnya, konsistensinya, dan lain-lain gitu. Kalau misalnya banyak yang bisa dicontohin itu konsistensi itu untuk bagi beberapa desainer itu uploadnya di Instagram minimal sehari satu gitu loh. Itu intinya gimana ya biar orang-orang ini ngelihat kalau misalnya kita itu pengen berkembang terus, kita tuh berkarya terus dan lain-lain gitu. Jadi kayak akun sosial media itu kayak anggapannya itu kayak apa ya galeri dari karya-karyanya kita gitu. Itu juga sebenarnya nggak susah maintain-nya gitu. Karena di sisi lain kita juga harus mengerjakan project dari klien ya, dari customer kayak gitu. Tapi di sisi lain kita juga harus mempromosikan diri lah gitu. Dimanapun itu entah di sosial media, entah itu secara offline dan lain-lain. Itu cukup susah juga untuk ngaturnya. Dan poin yang ketiga, kalau senangnya jadi freelancer itu yang jelas itu buka buka channel baru ya gitu. Jadi kita makin lama itu makin kenal dengan orang-orang yang keren-keren juga gitu. Jadi sedikit sharing juga gimana sih
ceritanya, perjalanannya kok sampai bisa di titik yang sekarang gitu ya. Aku sendiri itu awalnya itu karena ngasih trust ya, kepercayaan gitu loh. Jadi freelancer itu kuncinya itu cuma satu itu doang gitu loh. Jadi gimana caranya kita itu punya apa namanya, bisa ngasih lah, bisa ngasih kepercayaan yang lebih untuk klien kita, calon klien kita, teman-teman kita kayak gitu ya. Kalau misalnya kita itu kayak orang yang profesional lah di bidangnya, gitu. Jadi awalnya aku tuh cuman ngedesain apa dulu itu ya. Dan itu murah banget gitu loh. Kayak misalnya cuman feed Instagram gitu ya, yang cuman dibayar 150.000 tuh kalau nggak salah segitunya. Tapi dari itu awal itu yang masih murah banget dan desainnya itu simpel banget. Lalu orang ini tuh percayalah dengan hasilnya, lalu nganggep kalau misalnya aku sendiri tuh kayak oh oke, desainnya profesional nih gitu. Akhirnya secara nggak langsung tanpa aku tuh mempromosikan diri lebih lagi gitu, aku tuh lebih ke apa namanya dipromosiin nih sama klien yang tadi gitu loh. Jadi namaku ini yang awalnya cuman dari satu orang ini yang kenal aku, disebarin lah sama satu orang ini, jadi dua, jadi tiga, jadi empat gitu. Nah seterusnya itu di-maintain lagi gitu loh. Gimana caranya nunjukin lagi kalau kita profesional, nunjukin lagi kepercayaan gitu loh. Kalau misalnya kita bisa dipegang ngomongannya, kita bisa mengerjakan tepat waktu dan lain-lain. Itu sih kalau kalau itu termasuk senangnya gitu. Jadi freelancer. Jadi channelnya makin gede, makin keren-keren gitu. Jadi ya nggak mulu-mulu kayak susah banget gitu, ya nggak juga gitu loh. Karena kita cukup kasih kepercayaan dan hasil yang terbaik gitu aja outputnya. Terus poin yang keempat nih, cara cari klien atau project selama ini dari Mas Pijar sendiri gimana? Oke, cara cari klien, ya apa ya? Ya intinya sama sih kayak yang tadi gitu lah. Jadi apa namanya? Kita maintain aja gitu. Kita tetap konsisten di apa namanya? Berkarya. Jadi kayak misalnya itu tadi kalau misalnya aku atau ada beberapa di sini itu yang desainer gitu ya atau dalam tanda kutip bidang seni yang lainnya itu bisa upload karya-karyanya di sosmed atau marketplace kayak gitu-gitu ya. Jadi bisa di-maintain di situ. Jadi seenggaknya secara nggak langsung ketika ada orang yang mengunjungi halaman kita, ya, entah itu di sosial media atau marketplace, itu mereka tahu kalau misalnya kita itu selalu berkarya dan karyanya kita itu nggak cuma monoton gitu, cuma satu dua gitu aja, tapi juga banyak gitu. Terus apalagi ya cara cari kliennya gitu. Ya itu juga tadi yang apa namanya kita bikin percaya satu orang gitu ya. Kayak misalnya apa namanya dapat satu klien, terus kita tuh ngelihat kalau misalnya klien ini tuh berpotensi untuk meningkatkan apa ya pengenalan kita lah ke teman-temannya juga kayak gitu. Nah itu kita juga harus bisa maintain, kita juga harus bisa ngasih trust, kepercayaan dan lain-lain gitu ya. Lalu yang poin kelima nih, susah nggak sih Mas cari klien di masa pandemi gini? Terus maintenance-nya gimana biar tetap pakai jasa Mas Bijar? Oke. Jadi yang kalau bahas di masa pandemi ini ya, di masa pandemi ini malah anehnya aku makin rame. Jadi kerjaan dari luar itu makin rame sih. Gitu. Jadi nggak malah sepi tapi makin rame. Kalau trik atau tipsnya apa ya? Ya jangan diem sih intinya gitu. Jadi kita tetap harus kudu tetap berkarya, kita harus gencar-gencarnya nih mempromosikan gitu loh. Karena kita itu sebagai pekerja ya, entah itu freelancer, entah itu kita buka usaha sendiri, entah itu jadi karyawan, kita tuh seharusnya itu bukan apa ya, menyalahkan keadaan gitulah intinya. Jadi mau nanti itu kita sekarang ada COVID-19 gitu ya, entah nanti di masa depan ada apa lagi, kita tuh harusnya nggak pasrah gitu sih. Jangan menyalahkan kalau misalnya keadaannya lagi gini gitu loh.
Kalau misalnya nanti ada temen, ada siapalah yang tanya, gimana progres pekerjaanmu, gimana progres usahamu, perkembangannya gimana, lalu kita kayak menyalahkan aja gitu loh. Ya apa bro, lagi pandemi kayak gini, kita cuman bisa pasrah gitu. Nah itu jangan sih. Nah, misalnya saranku jangan. Jadi kita itu harus tetap ya berkarya lah. Pasti ada celah gitu loh. Ketika kita udah nemuin celahnya itu masukin aja gitu. Jadi kita udah nemu oke, ini yang harus aku lakuin gitu loh di masa-masa yang kayak gini gitu loh. Nggak harusnya aku malah kayak jadi rebahan gitu atau kayak gimana gitu. BTW di sini kan juga banyak apa ya yang masih di bangku sekolah lah ya. Aku juga masih ingat tuh dulu kelas 2 SMK kalau nggak salah. Itu aku tuh jurusan teknik komputer jaringan ya di salah satu SMK swasta di Surabaya. Itu kelas 2 SMK itu aku juga ya freelance sih gitu. Aku udah kerja pada umur segitu, jadi aku nggak diem. Jadi di zaman dulu itu kan nggak seberapa, sosmed itu kan masih belum naik banget tuh. Dulu itu cuma masih ada Facebook sama Friendster kalau nggak salah. Facebook itu juga baru masih keluar gitu. Nah itu nggak seberapa dipakainya sekarang lah sosial media. Dan aku tuh lebih suka nimbrung di forum. Salah satu forumnya itu Kaskus ya. Dulu Kaskus itu gede banget. Jadi di situ aku itu nggak cuman kayak anak-anak lainnya yang mungkin berangkat sekolah, belajar, lalu setelah belajar jam pulang sekolah pulang atau nongkrong kayak gitu. Tapi aku pulang sekolah itu malah servis komputer, pakai seragam sekolah gitu. Jadi aku nyamperin ke rumah-rumahnya orang yang hubungin aku tuh lewat Kaskus ya. Jadi aku buka iklan di Kaskus kalau misalnya aku bisa nyervisin komputermu tanpa kamu harus datang ke tokoku lah atau kayak gimana gitu ya. Jadi mungkin dulu satu-satunya itu aku gitu lah, tahun-tahun segitu ya. Dan masih pakai seragam sekolah gitu, jadi nyamperin rumahnya orangnya yang perlu diservisin komputernya gitu. Dan orang-orang itu alhamdulillahnya itu banyak yang ngargain gitu, karena mungkin ngargain dan apa ya, ada rasa kasihannya mungkin. Karena rata-rata pas mau nyamperin ke rumahnya apa namanya orang yang mau nyervisin komputernya itu masih pakai baju seragam gitu. Jadi dulu itu kalau servis komputer dikasih 100 apa? Aku mintanya 100.000 sama kliennya itu dikasih, wes mas bawa aja 150 loh. Pak nggak apa-apa buat sangu buat sangu sekolah gitu. Jadi gitu sih. Intinya itu ya mau jadi freelance, mau buka usaha sendiri itu nggak usah apa namanya nggak usah lama-lama kalau misalnya memang mau niat gitu ya. Jadi ya dilakuin aja gitu loh, dicoba-coba aja gitu loh. Kita nggak tahu rezekinya kita itu di mana, intinya gitu. Terus itu tadi ya, poin ke-6 dan terakhir ini, ada tips mas buat teman-teman yang ikut acara ini biar tetap bisa berkarya bagaimanapun kondisinya. Oke. Jadi yang ini ya, tips untuk gimana caranya biar tetap berkarya bagaimanapun kondisinya itu, yang pertama itu mikirin dirinya sendiri ya gitu. Maksudnya kita tuh perlu, setiap orang itu pasti pengen jadi sukses di bidangnya masing-masing gitu. Entah itu jurusannya jurnalis, komunikasi gitu ya. Entah itu jurusannya di kafe, entah itu jurusannya IT, apapun jurusannya itu pasti ingin sukses di bidangnya masing-masing, di bidang yang lagi digelutin gitu loh. Terus kalau misalnya gitu, ya kita nggak usah mikirin kanan kiri dulu gitu dong. Kalau misalnya kananku nih, temanku yang satunya itu dia bisa berkarya kayak gini, terus kita agak latah gitu. Hanya kita ngikutin tanpa kita tuh nggak tahu sebenarnya skill kita itu apa, passionnya kita tuh yang kayak gimana gitu loh. Jadi lebih baik kalau misalnya tips dariku itu apa ya? Kalau misalnya kita tuh fokus sama diri kita sendiri dulu, kita gali kemampuan kita itu sedalam apa gitu loh. Jadi kalau misalnya aku sendiri itu karena sampai sekarang itu juga masih mencari jati diri gitu ya. Maksudnya jasa yang kayak gimana yang benar-benar orang itu minatin dari aku, atau bagaimana aku tuh lebih bermanfaat di masyarakat gitu ya dengan skill
dengan kemampuan yang aku ada sekarang, itu yang nggak berhenti gitu loh. Kayak misalnya yang lainnya nih, kalau misalnya udah jago desain, mereka pasti stuck di desain terus gitu loh. Nggak mungkin dia bakal, aku pengen belajar jadi animator, aku pengen bikin animasi, atau aku pengen belajar gambar gitu loh, mulai dari kertas sampai digital, lewat Photoshop, lewat iPad, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu kalau bisa itu digali semua. Gitu. Apa sih yang benar-benar kita itu bisa, terus habis itu apa yang kita senengin, gitu. Karena siapa yang nggak mau kalau misalnya hobi menjadi uang gitu ya. Jadi hobi yang menghasilkan gitu loh. Jadi di situ kalau misalnya nanti udah nemuin kliknya di mana, bidang apa, karya seperti apa yang bisa kalian keluarkan itu menyenangkan dan dan menghasilkan uang, ya di situ itu nanti bakal muncul konsistensi, muncul kayak semangat lagi gitulah intinya itu. Jadi oke sih, segitu aja kalau misalnya dari aku. Yang lainnya kalau misalnya mau ada yang tanya-tanya, boleh. Mas, kira-kira motivasi apa yang membuat Mas Pijar waktu di masa SMA memilih menjadi freelance? Motivasi lebih ke self reward sih gitu. Aku kan memang pengen menghargai diriku sendiri gitu loh. Tapi dengan cara minta uang terus ke orang tua itu kan rasanya kan agak sungkan juga gitu ya. Di zamanku dulu itu HP Android itu kan baru keluar tuh. Nah itu kan pengen nyoba banget ya gitu loh. Tapi di sisi lain aku tuh nggak mungkin juga untuk dikit-dikit minta dan lain-lain. Tapi di sisi lain aku juga pengen gitu. Nah gimana caranya nih ambil jalan tengahnya gitu. Ya aku harus usaha sendiri sih intinya gitu. Lalu juga mikir kalau misalnya pas apa namanya sekolah itu kan memang belum ada ijazah, lulus SMA dan lain-lain gitu. Lalu kepikiran apa nih kira-kira yang bisa aku tetap lakuin untuk menghasilkan uang, pengalaman dan lain-lain ya. Ya akhirnya mikirnya itu tadi, buka iklan di Kaskus, ngomong kalau misalnya aku bisa servis komputer, karena memang jurusanku dulu IT ya, lebih banyak gitu. Dan akhirnya ya alhamdulillah ada rezeki di situ gitu loh. Dan akhirnya keterusan juga sampai sekarang kalau misalnya apa ya, kalau misalnya kita pengen sesuatu, lebih banyak kalau misalnya kita pengen apa ya, ngasih diri kita itu reward, penghargaan gitu loh, karena hidup itu susah. Jadi ya lebih baiknya dicari sendiri gitu loh. Karena kita tuh nggak bakal menyesali itu gitu loh. Kita bakal seneng juga gitu karena ya ini hasil dari jeripayaku sendiri untuk mendapatkan barang ini, semisal kayak gitu. Entah itu barang, entah itu apa gitu ya. Atau kita bisa membahagiakan orang lain gitu dengan karya kita dan lain-lain. Ya itu jadi motivasi terbesar sih kan sekarang. Ini ada yang tanya nih Mas. Ya, Saya buka ya sesi Q&A-nya. boleh Jadi boleh. ini ada yang tanya dari Arif. Sius, Hmm. situs mungkin apa ya? Situs freelance yang pernah kakak gelutin apa aja kak? Silahkan kak. Situs freelance. Sebenarnya sampai sekarang itu masih kepingin ya. Makanya kan banyak juga tuh marketplace untuk uh, freelancer gitu ya. Kayak 1000.com kalau nggak salah, lalu ada freelancer.co.id, ada Fiverr kalau misalnya luar ya. Sebenarnya udah punya akunnya semua, tapi sampai sekarang itu masih belum sempat nyemplung di situ karena alhamdulillahnya klien-klien yang di sini-sini aja nih tanpa tanpa harus lewat situs-situs itu tadi itu masih kenceng-kencengnya nih. Masih sebulan itu pasti ada lah gitu. Kayak bulan ini aku ngitung itu ada 10 pekerjaan lah dari luar gitu. Jadi masuk terus. Akhirnya yang awalnya itu pengen nyoba situs-situs freelance kayak gini, akhirnya jadi Anda usah dulu lah daripada nanti timeline-nya atau schedule-ku itu makin berantakan gitu. Mending ini aja diselesaikan dulu. Nanti kalau memang agak-agak ya apa gitu ya, agak sepi mungkin atau kayak gimana, mungkin aku bakal coba. Itu sih.
Oke, terima kasih Mas. Selanjutnya ada lagi dari Muhammad Arif S. Software apa yang digunakan Mas Pijar untuk menjadi animator dan juga mungkin ada saran website untuk menjual karya-karya ilustrator kita. Oke. Silakan, Mas. Software yang aku gunakan untuk untuk bikin animasi ya. Bikin animasi itu biasanya lewat iPad sih, pakai Procreate ya. Itu yang paling simple karena bisa dibawa kemana aja. Jadi ini sebentar ya, aku sambil kalau misalnya ada contohnya nih. Wait. Kayak gini nih ya, contohnya ya. Nah ini semuanya pakai iPad sih Procreate gitu. Gitu. Atau aku biasanya kalau misalnya laptop, jadi sketsa dulu di Photoshop ya. Jadi bikin per frame ya. Nggak per frame sih. Jadi kayak apa sih namanya itu? Keyframe-nya ya. Jadi gerakan yang pentingnya itu lewat Photoshop. Lalu aku biasanya editnya bisa pakai Apple Motion atau pakai After Effects itu juga bisa. Terus sih. Jadi kita kalau misalnya mau bikin kaki, kok kaki apa namanya orang jalan gitu ya. Kalau misalnya di After Effects itu kan pokoknya kita gambar orang gini, kakinya dua ini kita tuh kayak potong gitu ya di Photoshop. Nah nanti tinggal digerak-gerakin gini. Itu juga bisa. Kalau misalnya tadi ada lagi saran website untuk menjual karya-karya ilustrasi. Paling enak sekarang itu masih Instagram sebenarnya. Instagram itu powerful social media soalnya. Jadi nggak cuman buat posting foto selfie dan lain-lain. Cuman kita juga bisa gunain untuk share karya, gitu ya. Jadi banyak-banyak aja konsisten untuk upload di sosial media. Sebenarnya apapun sosial medianya, intinya kita tetap harus konsisten. Lalu kita tuh bisa nyenengin banyak orang gitu. Nanti juga insya Allah banyak yang DM kok gitu. Aku sebulan ini yang DM itu ada 30 mungkin. Ya kebanyakan juga tanya-tanya doang sih gitu. Mas bikin gini berapa mas? Mas kalau misalnya gambar apa wajah saya sama istri saya gitu berapa mas? Banyak gitu. Oke, terima kasih Mas. Iya. Selanjutnya ada dari Nabila Amrista. Bekerja freelance tak lepas dari beragam gangguan. Bagaimana cara atasinya? Silakan Mas. Gangguannya apa dulu nih? Diganggu pacar gitu. Maksudnya kita nggak ada waktu gitu. Kalau misalnya gangguan sendiri ya, kalau misalnya dari aku kan lebih banyak kan lebih waktu ya. Jadi karena itu tadi yang seperti aku notice di awal ya. Kalau misalnya jadi freelance itu kita tuh nggak bisa menentukan jam kerja kita secara reguler gitu ya. Kalau misalnya karyawan kita bisa nentuin gitu loh karena sehari rata-rata 8 jam bekerja. Misalnya mulai dari jam 8 sampai jam 4 ya kalau nggak salah ya. Sampai jam 4 sore gitu. Nah, kalau misalnya kita jadi freelance, kita bisa dapat job kapanpun. Lalu kita juga dapat deadline dari klien, harus selesainya itu kapan, itu juga bisa dadakan, bisa lama, kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk mengatasi itu semua, ya kita balik lagi ke dirinya sendiri gitu loh. Kalau misalnya kita memang pengen waktu kita untuk istirahat, waktu kita untuk main, waktu kita untuk berkumpul dengan keluarga itu lebih penting gitu ya. Ya kita harus bisa kayak bikin schedule akhirnya gitu. Lalu kita juga bisa ngajak negosiasi klien gitu kayak misalnya, Mas aku malam ini minta selesai gitu loh. Padahal itu ngirimnya jam 4 sore. Misalnya gitu ya, konsepnya di jam 4 sore. Ya kita harus bisa pinter-pinter negosiasi gitu loh. Misalnya Pak minta maaf, saya juga masih ada jadwal lain nih gitu. Bisa nggak kalau misalnya deadline-nya agak dimundurin gitu. Soalnya kalau misalnya mintanya cepet-cepet juga nanti hasilnya juga nggak maksimal loh Pak. Gimana gitu. Jadi kita pinter-pinter negosiasi juga kalau misalnya untuk atur waktu gitu.
Terima kasih. Untuk selanjutnya dari Mbak Sesa. Hai. Cara untuk personal branding gimana ya biar orang notice dan tertarik untuk kerjasama dengan kita? Terima kasih. Silakan Mas. Ya, pertanyaannya mantap. Cara untuk personal branding. Personal branding itu kalau misalnya aku sendiri itu lama ya, butuh bertahun-tahun gitu lah. Makanya kenapa rambut saya itu berwarna kayak gini. Tiap bulan itu hampir warnanya itu ganti-ganti atau gimana. Itu bukan gara-gara pengen punya style gitu ya, pengen gaya, pengen keren, itu bukan gitu. Tapi lebih ke personal branding. Jadi gimana caranya orang itu bisa ngenalin kita dengan keunikan kita gitu lah. Jadi kayak misalnya aku nih, kan dulu juga suka gambar tembok di jalanan ya. Agak nakal sih gitu. Tapi juga ya emang pernah gitu. Ketika aku gambar di luar gitu loh, ngelukis di luar, gambar tembok, entah itu gambar kafe juga kalau misalnya disuruh sama orang gitu ya. Seenggaknya orang tuh notice gitu loh. Jadi kayak terngiang-ngiang, wah rambut ini itu punyanya Pijar gitu loh. Itu salah satu contoh kecil gimana caranya kita personal branding gitu loh. Ya aku nggak mengharuskan kalian juga kayak misalnya cowok gitu ya pengen semiran itu jangan gitu. Artinya temukan keunikan gitu loh. Apa yang bikin kita itu bisa dikenal gitu. Jadi kita tuh harus bikin poin di mana orang itu bisa mengenal kita karena ini. Entah itu karena karya bagus, entah itu karena cara komunikasi kita yang nyeleneh, entah cara kita itu bikin misalnya nih, anak desain ya gambar gitu, gambar kita itu lucu-lucu, konyol-konyol kayak gitu ya. Seenggaknya jadi kita tuh jadi dikenal banget. Oh kalau nanti ya imbasnya kayak gini. Ketika ada orang gitu ya A dan B gitu ya. Ketika B ini mencari seseorang yang persis dengan kita gitu loh, karakteristiknya, keunikannya, B ini pasti tanya ke A, bro punya nggak kenalan yang bisa bikin kayak gini 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 gini, meskipun mintanya juga banyak ya gitu. Lalu akhirnya yang A itu pasti jawab, oh aku pernah nih ngelihat dia di Instagram gitu ya, aku nggak kenal sih, cuman kayaknya cocok sama yang kamu butuhin, cocok sama yang kamu pingin nih, anak ini bisa ngerjain kayak gitu lah. Itu pentingnya personal branding gitu. Jadi kita tuh dikenal atas keunikan kita sendiri itu sih. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Nabila Amrista. Mas Pijar, ada tips khusus bagi freelance pemula kah? Silakan Mas. Oke, nggak ada sebenarnya freelance pemula itu. Freelance itu ya freelance gitu ya. Kalau misalnya mau bedain kayak misalnya freelance yang masih underrated ya. Underrated itu maksudnya tuh kayak masih belum seberapa dikenal. Kalau misalnya kita jualan jasa kita atau produk kita itu masih belum seberapa laku. Itu kalau misalnya tipsnya itu ya kita explore terus sih gitu. Kita juga harus tetap konsisten gitu. Jangan lagi-lagi ya jangan menyalahkan keadaan kalau misalnya aduh nggak laku nih gitu. Jangan kayak gitu. Tapi tetap harus kudu kencang-kencangnya nih malahan gitu. Kalau misalnya kita jatuh, kita harus makin kencang gitu untuk menjajakan kalau misalnya kita tuh punya jasa yang kayak gini, kita tuh profesional, kita tuh nggak main-main jualannya gitu-gitu. Jadi intinya kalau misalnya jadi freelance itu memang susahnya itu kita tuh nggak bisa ngomongin penghasilanmu per bulan itu berapa gitu. Karena pasti kita di waktu 1 bulan kita bisa mendapatkan uang yang sangat banyak gitu ya. Tapi juga sebaliknya gitu loh. Karena kita juga nggak tahu gitu loh masuk pekerjaannya itu sebanyak apa gitu. Itu yang susah jadi freelance itu. Jadi gimana caranya pun kita harus bikin kayak komit ke diri sendiri lah, komitmen ke diri sendiri kalau misalnya cari cara yuk gimana caranya kita harus dapat 5 klien nih ya, 5 pekerjaan dari orang lain dalam waktu 1 bulan itu minimal gitu loh. Nah itu kalau misalnya nanti apa namanya apa ya anggapannya ya. Jadi intinya itu pokoknya jangan menyalahkan keadaan tadi ya. Jadi mau pekerjaan kita itu jasa kita itu sepi,
tetap harus berkarya, tetap kita harus mempromosikannya lebih lagi gitu loh. Gimana caranya orang-orang ini mau pakai jasa kita, mau percaya dengan kita, gitu sih. Oke, terima kasih Mas. Ya. Selanjutnya ada Kamalat Aziza. Bagaimana caranya memberikan kepercayaan lebih kepada orang yang baru kita kenal? Terkadang buat percaya itu pasti ada rasa seuzon ke orang baru. Suuzon. Percaya ya. Bangun kepercayaan. Kalau misalnya aku sendiri itu, kalian tahu lamis gak sih? Jadi ngomong gue itu agak lamis ya. Jadi kalau ngomong sama klien itu rasanya itu lancar banget gitu, enak banget gitu. Jadi entah itu kesannya kita itu kayak sales gitu ya. Kita tuh anggapannya yang kayak ini nih. Nggak apa-apa kan ya kita nyebutin produk di sini. Kayak misalnya nih ada Good Day nih gitu lah. Lah gimana caranya kita tuh bikin orang lain itu bisa beli kopi Good Day ini yang kita jual gitu loh. Nah kan otomatis kan kita harus mengetahui produk knowledge-nya dulu nih gitu loh. Apa aja kelebihan dari Good Day ini, entah itu rasanya, entah itu botolnya, entah itu apanya gitu loh. Ya kan? Jadi itu adalah poin gimana caranya kita tuh bikin orang itu kayak lebih percaya gitu loh. Jadi kita tuh tahu kalau misalnya produk ini harus kamu beli gitu kan. Jadi misalnya, Pak, nggak mau beli kopi nih, enak loh. Ini selain nggak bikin ngantuk pas jam-jam kerja kan biasanya siang ngantuk tuh bapaknya tuh apa namanya, ini kopi nih enak banget, selain itu tadi nggak bikin ngantuk tapi juga apa misalnya rasanya juga enak gitu loh, terus harganya juga murah, bapaknya kalau mau misalnya mau beli banyak itu tak kasih diskon dan lain-lain. Nah itu intinya gitu loh, kita harus mengetahui diri sendiri anggapannya kan, berarti kan kita kan produknya gitu. Kalau kita jasa ya, kalau desain itu ya, nah itu kan aku sendiri produknya gitu loh. Aku harus ketahui kelebihanku di mana aja, apa namanya, lalu bagaimana cara memasarkannya, mengenalkannya gitu loh. Lalu dikemas dengan bahasa yang mungkin ya bikin orang itu makin tertarik gitu loh. Oh, aku harus nih pakai jasa anak ini. Nah, misalnya gitu. Itu sih kalau misalnya untuk ngebangun kepercayaan ya gitu. Jadi jangan dipikir kalau misalnya orang ini bakal suzon dulu, jangan gitu. Tapi lebih ke apa namanya? Percaya diri dulu lah gitu. Kalau misalnya kita bisa, itu sih intinya. Ya, terima kasih Mas. Ya. Ini nanti Masnya yang milih ya. Ya, boleh. Baik ya. Ini saya lanjutkan pertanyaannya. Ini dari Mas Ahmad Afif. Tips Mungkin. cari inspirasi. Tips cari inspirasi. Aku paling sering itu di kamar mandi. Apa ya? Tips cari inspirasi itu orang itu masing-masing lah gitu loh. Maksudnya hampir nggak ada yang sama gitu untuk cari inspirasi, cari imajinasi kayak gitu. Ya itu sih bikin comfort zone-nya masing-masing aja, bikin zona nyamannya masing-masing aja. Kalau misalnya aku nih ya tadi ya lagi di kamar mandi, mungkin lagi mandi gitu ya, shower kan gitu itu biasanya inspirasi muncul, imajinasi muncul gitu. Kira-kira nanti aku gambar apa nih? Kira-kira nanti aku bisa ngeluarin karya yang kayak gimana nih? Atau mungkin aku ngafe gitu ya, cari kafe yang tempatnya enak, cuman nggak seberapa rame gitu ya. Karena aku juga nggak seberapa suka kebisingan rame kayak gitu-gitu. Nah itu biasanya ketika lagi ngafe itu entah itu ngopi atau kayak gimana, itu inspirasi juga muncul-muncul sendiri gitu. Ngelihat uniknya orang-orang itu biasanya juga muncul-muncul sendiri. Jadi ya coba untuk bikin comfort zone-nya tadi, zona nyamannya gimana, nanti pasti inspirasi itu muncul-muncul juga sih gitu. Oke, terima kasih Kak. Ya. Selanjutnya dari Airin Rahmatia. Freelance itu dibatasi umur, Kak. Karena pernah saya di waktu SMP, pernah mendaftar freelance dulu, terima kasih. Dan apakah Google AdSense itu termasuk freelance, Kak? Silakan, Kak. Wait. Mendaftar freelance itu gimana ya? Tak jelasin lagi ya dari awal ya. Freelance itu intinya kita tuh bekerja untuk diri sendiri. Itu anggapannya kita adalah bosnya.
gitu. Kita tuh nggak jadi karyawan, kita nggak ikut orang lain gitu ya. Kita juga yang menentukan gaji kita sendiri gitu loh. Yang kita jual itu kalau nggak jasa, ya produk, kebanyakan jasa, gitu kan. Jadi kayak misalnya aku sebagai desainer, gitu ya, misalnya ada nih restoran A nih butuh desain untuk Instagramnya. Bagaimana caranya desain-desain di Instagramnya ini menarik banyak orang untuk datang ke restoran tersebut, kayak gitu misalnya. Akhirnya dialah yang apa namanya, memanggil kita gitu loh. Nah, itu adalah freelance gitu loh. Jadi yang poin pertama tadi, di waktu SMP pernah mendaftar freelance itu nggak ada pendaftaran. Freelance itu bangun dari diri sendiri gitu lah. Kalau misalnya kita tuh nggak mau bekerja ikut orang lain, kalau misalnya kita tuh pengen bekerja untuk diri sendiri lah ya gitu. Atau mungkin ada motivasi lain kayak itu tadi, misalnya aku pengen hobiku ini menghasilkan uang, aku pengen hobiku ini disukai banyak orang gitu loh, aku pengen hobiku ini apa kayak gitu. Itu sih kalau freelance itu intinya kayak gitu, bukan pekerja kantoran yang pakai kemeja ini. Aku biasanya kaosan soalnya kerja itu. Ini webinar jadi aku pakai cie. Tadi apa? Eh, apakah Google AdSense itu termasuk freelance, Kak? Eh, maksudnya apa? Google AdSense itu kan iklan di Google, gitu loh. Masuk ke YouTube, masuk ke apa namanya top apa page one ya, halaman pertama di atas gitu ya. Kalau misalnya ada kita cari apa gitu, misalnya jual motor bekas gitu, nah nanti ada iklannya OLX misalnya di atas gitu lah, itu Google AdSense. Kalau Google AdSense itu termasuk freelance, bukan. Kalau misalnya kamu disuruh ngiklanin tanpa ikut kerja dia, nah itu freelance gitu. Jadi sampai di poin yang sekarang itu pokoknya freelance itu gitu ya, kita kerja nggak ikut orang lain, kita kerja hanya untuk diri sendiri gitu ya. Jadi kita nggak terikat dengan waktu, kita nggak terikat dengan lain gitu sih. Jadi intinya kita cuma dibutuhin ketika mereka butuh, entah itu dalam konteks apa namanya pekerja lepas gitu ya. Jadi kayak misalnya nggak tanpa kontrak maksudnya gitu. Jadi bisa bisa apa namanya, misalnya kayak Jawa Pos gitu, minta apa namanya, Mas fotoin aku pas demo dong gitu kan. Ya motoin doang gitu, motoin doang, kita kasihin, kita dibayar, tapi kita nggak bekerja untuk Jawa Pos gitu loh. Nah itu kayak kayak gitu freelance intinya. Oke. Oke, terima kasih Mas. Selanjutnya dari Rosita Amelia. Kenapa lebih memilih menjadi freelancer daripada profesi yang lain? Silakan Kak. Tadi sih banyak menyenangkannya. Jadi freelancer itu kenalan baru banyak gitu. Kalau misalnya kita pandai-pandai kayak kasih kepercayaan tadi, kita bisa maintain orang-orang tadi ya yang jadi klien-klien kayak gitu itu, uh, otomatis kita tuh makin dikenal sama banyak orang yang mungkin mulai dari kecil ya sampai yang sekelas kayak kita dikenal sama artis gitu, sama pejabat gitu ya. Ya karena kita sendiri gitu sih. Jadi lalu freelancer juga enaknya itu ya kita yang menentukan semuanya gitu lah. Kita mau kerja itu pakai celana pendek, kita mau pakai kaos, kita mau ngerjainnya di luar, di kafe gitu ya. Nah, kita semua yang atur sendiri gitu loh. Intinya itu kita cuma bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang ditugaskan oleh klien gitu loh. Apalagi kalau misalnya kliennya sudah bayar nih gitu loh. Dan kita kan juga pengen tanggung jawab, kita pengen kayak misalnya menunjukkan kalau misalnya kita profesional gitu loh. Tapi di sisi lain itu semua enaknya gitu. Ada sisi menyenangkannya yaitu kita nggak diatur oleh siapapun gitu. Kita yang atur diri sendiri gitu. Nah, misalnya jam 9 malam nanti aku harus nyelesain pekerjaan dari klien A gitu loh. Atau mungkin tak tuker lah. Klien A nanti aja, klien B dulu. Nah, itu kita sendiri semua yang ngatur. Jam kerjanya juga kita ngatur. Kalau misalnya siangnya kita ngantuk, ya udah gitu loh. Kita ngerjainnya jam 6 ya, misalnya habis maghrib gitu ya kita ngerjainnya. Nggak apa-apa. Pokoknya kita tanggung jawab itu aja sih.
Jadi freelancer enaknya itu ya kita nggak terikat oleh apapun, kita nentuin semuanya sendiri. Tuh. Aisyah Hazet. Hmm. Waktu awal jadi ilustrator, pernah art block nggak, Kak? Cara mengatasi menurut Kakak gimana? Selain konsisten memposting karya kita di Instagram, ada tips nggak di setiap postingan kita agar bisa lebih menyebar gitu, WKWK? Wah, ceria banget. WKWK. Art block. Art block sering cuy. Gitu. Namanya nggak apa tiba-tiba kayak kita nggak punya inspirasi. Kalau bahasa zaman sekarang itu buntu gitu ya. Kayak pikiran itu kayak suntuk gitu rasanya. Kita mau gambar, ada kepengenan pengen gambar gitu ya, tapi kita bingung banget. Aduh, gambar apa ya? Aduh, gambar apa ya? Gitu kan. Cara ngatasinya itu apa ya? Ya bikin senang dirinya sendiri sih kalau misalnya aku sekarang lagi pengen makan apa nih misalnya iga penyet gitu ya. Aku pasti berangkat gitu lah. Demi biar nggak suntuk. Atau mungkin ngafe ya. Atau mungkin cara keheningan gitu. Jadi misalnya kemana gitu. Ya santai-santai lah gitu. Intinya kalau misalnya art block keterusan itu ya nggak bagus lah buat kita bekerja seni gitu kan. Maksudnya kita nggak boleh buntu lama-lama gitu. Kita harus punya inspirasi lagi, kita harus semangat lagi dan lain-lain gitu. Karena memang jadi penggelut di bidang seni itu kan memang nggak gampang gitu ya. Karena kita juga perlu banyak inspirasi, imajinasi gitu-gitu. Jadi ya dibikin aja itu tadi apa namanya zona nyamannya juga. Gimana caranya kita itu kayak menyenangkan diri sendiri gitu loh. Jadi ya itu aja sih kalau misalnya saran dari aku. Oh itu tadi ada lagi. Selain konsisten memposting karya kita di Instagram, ada tips nggak di setiap postingannya agar bisa lebih menyebar? Oh, ya itu pelajarin algoritma Instagram terbaru aja sih gitu. Kalau misalnya yang sekarang itu ya, contohnya itu kan di Instagram itu ada super like ya sekarang ya. Jadi nggak cuma like doang, tapi juga ada super like. Super like itu didapetin ketika orang itu nge-save atau nge-share karya kita. Jadi kan ada yang tombol di sebelah kanan tuh, di bawahnya foto kalau kita posting gitu ya. Nah itu kalau misalnya ada orang yang nge-save karena mungkin karya kita itu saveable gitu ya, bisa di-save gitu ya. Entah itu uh, relate sama orang itu, jadi kayak ada punya relasi gitu, berhubungan dengan orang itu, jadi dia nge-save gitu, mungkin sewaktu-waktu bisa dia baca, atau mungkin kalau misalnya karena karena karya kita tuh menginspirasi orang itu, jadi mungkin dia bakal nggambar yang mirip-mirip kayak kita itu pasti di save kayak gitu. Jadi kalau misalnya tipsnya itu tadi gimana caranya postingan kita lebih dikenal sama banyak orang ya itu tadi sih lebih banyak apa namanya melajarin algoritma. Sisanya konsisten itu aja. Bikin schedule, bikin timeline sendiri. Kalau misalnya sanggup sehari sekali itu upload karya, ya lakukan. Kalau misalnya belum sanggup, ya di apa ya? Kalau misalnya 2 hari sekali, seminggu 3 kali, itu nggak apa-apa. Itu sih. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Sejati. Apakah desainer ilustrator digital memerlukan dasar menggambar di kertas serta punya pengalaman dengan desain logo nggak, Kak? Silakan. Merluin dasar menggambar di kertas. Enggak juga. Intinya itu punya kemauan, niat, itu sih. Karena tadi ya, kita nggak pernah tahu sebenarnya potensi kita itu yang paling dalam itu kayak gimana. Kita tuh bisa apa aja itu, kita tuh nggak pernah tahu gitu loh. Kecuali kita mau coba. Tuh. Jadi aku juga kan kebetulan ngajar juga nih. Jadi mentor ya, jadi guru gitu di rubrik grafis ya. Dan di situ sudah lumayan membernya, siswanya itu udah ratusan udah gitu. Nah, di situ rata-rata itu anak-anaknya itu malah banyak yang nggak punya basic untuk menggambar, nggak punya basic untuk desain. Cuman pas aku tanyain, kenapa ikut kelas ini?
Karena mereka rata-rata itu ngelihat desainnya orang lain, itu suka gitu lah. Jadi kayak misalnya nih, kayak aku pribadi dulu itu kenapa suka gambar? Awalnya kenapa aku harus gambar? Itu karena aku suka nongkrong di skatepark ya. Jadi tempatnya orang yang main skateboard itu. Lah desain baliknya skateboard itu yang keren-keren tuh, ya kan? Ada gambar alien, ada gambar monster, ada gambar apa gitu. Di situ aku tertarik gitu. Aku pengen nih bisa bikin karya kayak gitu, pengen gambar kayak gitu. Lalu dipakai sama banyak orang. Itu sih. Jadi selama aku udah ngelutin profesional desain ini sekitar 4 tahun atau 3 tahun ya. Dan alhamdulillahnya sekarang desainku tuh udah dipakai banyak orang gitu. Di kaos, di mana. Nah itu jadi motivasi juga akhirnya. Gimana aku pengen gambar di awal, aku pengen desain, aku pengen bikin animasi, itu sih. Jadi semuanya itu nggak harus punya basic dulu. Yang penting itu punya niat, punya kemauan. Kalau misalnya aku pengen tuh kayak gitu. Itu sih. Oh, sama tadi apa? Serta punya pengalaman dengan desain logo nggak, Kak? Banyak. Kalau desain logo itu anggapannya itu setiap orang itu butuh ya, gitu loh, untuk identitas usahanya. Ya, jadi yang aku obrolin banyak banyak yang butuh itu orang-orang yang pengen buka usaha gitu ya. Itu ya lumayan banyak lah. Sebulan itu pasti masuk logo itu sekarang gitu. Jadi minim 1 atau 2 orang yang minta bikinin logo. Jadi yang tak bikin itu ya lumayan banyak yang udah dipakai. Mulai dari perusahaan yang serius juga sampai yang yang aneh-aneh gitu logonya. Kayak misalnya logo tim e-sport gitu ya. Nah, itu. Ya gitu sih. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Cesar. Menanggapi yang tadi, mungkin yang dimaksud freelance corporate yang jam kerjanya tetap diatur namun jam kerjanya dibatasin. Seminggu masuk cuma 3 kali. Gimana nih Kak tanggapannya? Nah, itu biasanya kebijakan dari perusahaannya masing-masing sih. Aku juga pernah kayak gitu. Jadi misalnya ada memang orang yang benar-benar tertarik ini dengan desainku. Jadi misalnya kantor A ya, anggapannya kita kantor A. Kantor A ini suka banget dengan hasil desainku, yang awalnya dia itu cuman ngasih project lepas lah. Anggapannya sekali bayar, ya sudah. Sekali bayar udah gitu ya. Sampai akhirnya di suatu waktu gitu ya, dia ngubungin, Mas, mau nggak jadi freelance tapi kontrak nih di tempatku, gitu ya. Akhirnya mungkin kalau kasusnya itu diiyain gitu ya, oke, boleh gitu ya. Nah itu biasanya ada kebijakan-kebijakan yang kita itu juga bisa negosiasi ulang gitu. Jadi misalnya Mas, jadi pokoknya Mas Pijer ini harus ngasilin di 1 desain minimal per hari. Nah itu kan juga diatur. Lalu juga ada aturan lagi nih, misalnya kebijakan lain Mas Pijer ini minimal 1 minggu sekali harus ke kantor kita gitu loh, untuk ngobrolin atau brainstorming atau tukar ide gitu loh, dengan tim tim produksi dari kami misalnya gitu ya. Nah itu kita juga sebagai freelancer kita berhak untuk negosiasi sih gitu. Jadi kalau misalnya memang ada perusahaan yang saklek gitu ya, nggak bisa diubah peraturannya, kebijakannya kayak gimana, ya itu juga balik ke kita gitu, karena kita juga sebagai freelancer berhak untuk menolak kayak gitu. Kalau misalnya kita memang lagi butuh-butuhnya ya nggak apa-apa gitu, cuman kita akhirnya eh, terikat dengan kebijakan atau kontrak yang dibuat bersama dengan perusahaan yang ingin apa ya, kontrak kita lah sebagai freelance, bukan bekerja tetap. Jadi kita freelance ngerjakan project dari perusahaan itu, tapi kita di luar. Kita bisa nentuin kita sendiri tetap kayak yang tadi. Itu cuman ada kebijakan-kebijakan yang harus dilakuin karena apa ya, ada kontraknya itu sih. Terima kasih. Selanjutnya dari Endah Variani. Artwork itu apa, Mas? Artblock itu kalau misalnya aku ngertiin sendiri itu kayak buntu, nggak punya inspirasi. Jadi kayak misalnya aku mau gambar ya, aku udah pegang iPad ya, aku udah pegang stylusnya, pensilnya gitu. Mau bikin sketsa saja buntu gitu, bingung. Aduh, apa ya gitu. Perasaan tadi itu pengen gambar atau kayak gimana.
begitu. Atau mungkin kita dapat pekerjaan dari klien, lalu pas mau ngerjain juga kayak agak males-malesan, lalu mau udah desain kayak gini ternyata tuh kita nggak puas sendiri, akhirnya kita hapus lagi, kita mulai ulang lagi. Jadi intinya artwork itu kayak gitu ya. Jadi inspirasi kita itu kayak hilang gitu tiba-tiba, kita jadi males untuk desain, kita pinginnya kayak gimana-gimana. Itu sih intinya kalau art block ya. Oke, terima kasih. Gimana? Oke. Sudah tidak ada lagi yang ditanyakan? Kalau gitu, sekarang giliran Mas Pijar yang nanya. Rulesnya sama, nanti akan dipilih 2 orang dengan jawaban yang paling benar dan tercepat. Silahkan, Mas. Oke. Apa ya? Aku udah bikin pertanyaan kok. Nah ini, pertanyaan yang pertama, di sini ada yang tertarik untuk buka usaha sendiri nggak? Atau seenggaknya jadi freelancer? Lalu kalau misalnya ada, alasannya apa? Gitu. Silahkan. Nah, ini sudah ada yang menjawab. Dari Muhammad Arif. Alasan karena nggak ingin dikerjakan atau dikerjain orang lain, Kak. Selanjutnya, ada lagi yang mau menjawab? Ayo, yang pengen buka usaha sendiri atau yang lainnya tadi, alasannya apa? Sama dari Muhammad Arif. Lebih tepatnya tidak ingin disuruh-suruh seperti bekerja dengan orang lain. Oke. Ada Yang yang lain lain? ada lagi nggak? Mungkin Mas Pijar bisa memberikan tanggapannya dulu kepada jawaban yang pertama ini. Oke, jadi tadi dari Mas Muhammad Arif S ya. S itu Satria Baja Hitam. Jadi alasan karena nggak ingin dikerjakan atau dikerjain orang lain, lebih tepatnya tidak ingin disuruh-suruh seperti bekerja dengan orang lain. Iya, itu sebenarnya alasan yang banyak teman-teman freelanceku juga, banyak teman-teman entrepreneurku juga itu sampai ini ya gitu, karena udah bosen disuruh-suruh sama orang lain, udah males dikekang sama orang lain. Kita yang punya potensi, kita harusnya bisa apa ya, lebih berkarya tanpa harus ditentuin kayak gitu-gitu ya, nggak harus dikotak-kotakin gitu ya. Dan itu ya termasuk alasan yang masuk akal gitu sih, karena kita kalau misalnya bisa menghargai dirinya sendiri itu ya bagus gitu loh, daripada kita harus apa ya, kayak misalnya kalau jatahnya kita harusnya itu gajinya itu per bulan itu 10 juta, tapi kenapa di perusahaan ini masih 3 juta atau 4 juta gitu loh. Apakah memang pekerjaan kita yang belum menyenangkan bagi atasan kita, atau memang atasan kita yang nggak bisa melihat itu. Nah itu kan kadang kan masih jadi misteri gitu ya. Jadi kadang ada orang juga yang lebih milih, ya udahlah aku mending mau buktiin aja kalau misalnya kerja sendiri, lalu coba untuk mempromosikan produkku sendiri, itu bisa lebih menghasilkan, bisa lebih menyenangkan juga bagiku gitu, daripada ikut perusahaan itu. Itu juga ada. Wah ini mulai banyak yang jawab nih. Aisyah HZ. Ada tertarik banget malah. Alasannya agar hobi bisa jadi lebih bermanfaat buat diri sendiri atau mungkin juga orang lain. Sekalian juga nambah uang jajan. Mantap, ini bagus nih. Jadi alasannya itu agar hobinya bisa bermanfaat dan terlebih untuk buat diri sendiri kan ya, atau mungkin juga orang lain. Jadi oke sih. Jadi alasan yang kuat gitu yang ini. Lalu ada dari Nabila ya, alasan saya dikarenakan saya percaya bahwa saya bisa melakukan pekerjaan tersebut dan ingin menjalankan pekerjaan tersebut sesuai kemampuan saya. Oke, siap. Jadi itu ya, lebih pingin self proof gitu ya. Jadi pengen menunjukkan kalau misalnya
Mbak Nabila ini juga bisa gitu kan ya. Pengen bersaing juga mungkin gitu ya. Oh, ini lanjutannya Mbak Aisyah tadi, karena menurutku rugi aja kalau hobi yang benar-benar kemarin nggak bisa dimanfaatin. Oke, bagus. Benar tuh. Aku juga karena kayak gitu awalnya. Sini lagi ada dari Ainun Rohmansyah. Karena jam kerja yang lebih fleksibel dan lingkungan juga lumayan mendukung. Dan mempunyai keinginan bisa dikenal dengan orang-orang keren di luar. Oh, siap. Kenalan sama aku aja loh, aku keren juga kok. Ketahu. Dari Elisa Arisa Dewi. Ada, saya ingin menjadi seorang yang bisa mengetahui kemampuan saya sendiri, mengeksplor kemampuan yang ada di diri sendiri, dan ingin menjadi seseorang yang punya usaha yang bisa berkembang dari kemampuan kita. Selain itu, lebih senang kalau kita bisa mengetahui hasil yang memuaskan. Oke. Lalu dari Sejati, ada keinginan untuk menjadi freelancer. Sebabnya sudah pernah dipercaya teman mendesain logo produknya. Dan juga suka dengan hal-hal yang berbau digital dan unik. Oke. Ada lagi yang lainnya? Banyak sih. Ternyata. Oh, nggak ada yang nyebutin kayak misalnya pengen jadi selebgram, youtuber, atau kayak gimana gitu. Perasaan kalau misalnya aku dulu pernah survei anak-anak muda-muda itu ya, ya, banyak yang jawab pengen jadi apa youtuber, gamers, dan lain-lain gitu. Sudah? Selanjutnya, Pertanyaan lagi ya? ya, pertanyaan Oke. selanjutnya dari Mas Pijar. Hmm. Kan, Mas? Oke. Ini pertanyaannya untuk semua ya. Kalau misalnya ada yang kepikiran, udah bisa jawab, silakan di komentar aja. Jadi lalu bagaimana kira-kira strategimu untuk mempromosikan produk atau jasa yang ingin kalian jual? Gitu. Jadi misalnya nih kayak tadi ya, punya Gude nih, gitu. Kamu itu yang produksi Gude, kamu yang punya ide bikin kopi kayak gini, botolnya kayak gini, itu kamu semua. Gitu. Nah, pertanyaan terakhir dan itu yang paling susah, itu gimana caranya itu kalian mempromosikan ini, gimana caranya orangnya itu mau beli. Seenggaknya itu tertarik duluan, kontak kalian disimpan, atau mungkin produk kalian itu diingat gitu. Itu gimana caranya? Ada yang bisa jawab, Mbak? Ayo, silahkan yang mau memberikan jawabannya. Ada reward dari kami loh yang terbaik. Atau masih bingung sama soalnya? Tak ulangin lagi. Ya, Jadi lagi. gimana kira-kira nih strategimu ya, strategi jualannya lah. Itu apa namanya? Untuk jualan produk atau jasamu. Jadi gimana nih caranya orang itu mau beli, mau nyoba dulu, seenggaknya itu tertarik dan nyimpan kontak kalian gitu loh. Jadi masih diingat-ingat ada nggak gitu strategi promosimu yang kepikiran sekarang gitu. Jadi misalnya tadi ada yang hobinya apalah, misalnya desain juga kayak aku. Nah itu caranya gimana kira-kira kalau dari kalian gitu. Nah, ini sudah ada yang menjawab pertanyaannya. Oh ya, dari Airin Rahmatia TH, Town Hall. Kita bikin nama brand yang lucu atau anti mainstream, atau mengenalkan dulu pada tetangga baru keluar, maksudnya ke orang asing. Kalau saya lebih ke teman terdekat dulu. Oh, bagus ini. Jadi ini tuh termasuk strategi pendekatan yang mungkin efektif ya gitu. Karena kita itu menjajakan pertama produk kita atau jasa kita tuh ke teman-teman yang paling dekat gitu. Karena di sini kalau misalnya teman kan ya yes, teman lah ya, udah kenal sebelumnya gitu. Jadi masukinnya tuh lebih enak. Dan bonusnya juga kalau misalnya memang jasa atau produk ini enak gitu, pasti dia tuh tanpa nyuruh kamu misalnya bayar dulu lah ya untuk dia sebarin, dia pasti udah sebarin sendiri gitu.
Jadi pendekatan atau promosi melalui teman-teman dekat atau orang-orang terdekatmu itu salah satu strategi yang paling bagus sih gitu. Jadi mereka tanpa minta imbalan lah untuk mempromosikan lagi gitu. Kalau misalnya nanti engagement-nya atau hasil promosinya dari dia itu berhasil juga, kan kita juga untung gitu. Lalu ini ada siapa? Nabila ya. Buat produk itu beda dari yang lain atau bikin lebih unik lah agar orang-orang bisa lebih tertarik dan juga bisa dikenal banyak orang. Ya ini bagus. Tapi kalau misalnya tapi juga ada maksudnya ada apa namanya susahnya juga bikin produk yang unik dan beda daripada yang lain. Karena seperti yang kita tahu apa namanya bikin ide zaman sekarang itu susah gitu loh. Karena udah hampir semua ide itu dipakai gitu kan anggapannya. Makanya sampai sekarang itu ada istilah ATM, amati, tiru, dan modifikasi gitu kan. Jadi karena cara ide original itu udah susah-susah gampang gitu loh. Jadi bagi teman-teman yang apa namanya, jadi bagi teman-teman yang pengen bikin produk yang unik gitu ya, tadi ya, itu ada susahnya di situ gitu loh, karena bikin ide itu nggak segampang kayak membalikkan tangan. Cuman kalau misalnya nanti nemu nemu apa patokannya lah, nemu idenya itu ya tinggal dicoba aja untuk di apa dijajakan ke orang lain gitu, ditunjukkan ke orang lain. Lalu ini ada Mas Muhammad Arif S. Saya buat personal branding dulu yang lebih baik atau mungkin lebih kreatif dari orang lain. Dan juga saya akan gunakan semaksimal mungkin sosmed yang sangat ramai digunakan. Dan saya jangan lupa untuk mempromosikan ke orang dekat gitu. Jadi personal branding itu perlu ya, gitu. Tapi ini tadi kan ada apa ini poin yang mungkin lebih kreatif dari orang lain. Gitu. Semua orang itu sebenarnya kreatif sih, gitu. Nggak ada orang yang nggak unik sebenarnya, gitu kan. Bahkan orang yang pendiam pun itu juga unik gitu loh. Karena dia tiba-tiba bisa ngupil sembarangan gitu misalnya ya. Padahal dia diem banget gitu. Nah, maksudnya orang itu pasti ada keunikannya masing-masing gitu. Tapi kalau saranku sih untuk personal branding itu lebih arahin kalau misalnya kita itu happy untuk melakukan hal itu. Akhirnya kita juga kalau misalnya nih kita contohin di Instagram gitu ya. Akhirnya kita tuh pengen dapat followers yang benar-benar suka dengan kepribadian kita gitu. Misalnya nih, aku dulu suka gambar yang apa ya, serem-serem lah anggapannya. Jadi aku suka gambar tengkorak, aku suka gambar setan, aku suka gambar apa gitu ya. Pokoknya yang serem untuk apa anak-anak motor Harley lah anggapannya kayak gitu-gitu kan. Ya itu sih. Jadi cari benar-benar kayak kurasi atau cari followers atau pengikutmu atau penggemar karyamu itu yang benar-benar suka sama kepribadianmu. Jadi personal branding itu garis besarnya itu kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya followersmu itu 100.000, 1 juta gitu ya, itu isinya itu memang orang-orang yang suka sama karyamu gitu. Jadi personal branding itu bukan ingin mengungguli orang lain biar jadi lebih kreatif itu sih. Lalu ini ada Nabila Amrista. Cara mempromosikan produk yang kita punya dengan cara kita bisa mengendorse produk kita kepada influencer yang kita percaya dapat menaikkan pembelian produk kita. Dan juga bisa mengadakan event untuk mengenalkan produk kita kepada masyarakat. Oke, aku garis bawain dulu ya, endorse ini ya. Endorse itu nggak selamanya itu bisa ngasih feedback atau timbal balik yang sesuai dengan ekspektasi kita gitu loh. Ya, misalnya nih, siapa di Surabaya yang cukup terkenal? Oh, Bro Jabro misalnya ya. Misalnya Bro Jabro itu, misalnya tadi, aku punya ini, Bude ya. Bude tak promosiin ke Bro Jabro.
cuy, bikinin iklan video dong buat gudeku ini, buat kopiku ini, apa namanya, yang semenarik mungkin lah, gimana itu. Oke bro, harganya berapa gitu kan ya, aku pasti tanya gitu kan, itu 20 juta misalnya. Nah 20 juta itu sebenarnya itu nggak selamanya itu bakal worth gitu loh. Belum tentu loh produkku ini tuh kayak uang 20 juta yang tadi Mbak keluarin itu nggak apa namanya, belum tentu bisa balik modal gitu loh. Jadi sebenarnya strategi promosi yang baik itu endorse gak apa-apa, cuman jangan sering-sering, dan kadang kita juga harus mikirin timbal baliknya juga, feedbacknya gimana gitu loh, karena nggak semuanya itu tadi. Banyak artis yang ngasih uang apa harga mahal maksudnya, tapi juga nggak semuanya itu bisa balik modal gitu. Jadi hati-hati aja, be careful gitu. Ainun Romansyah, strategi saya dalam memperlihatkan karya di media sosial saya, dan mungkin untuk awal saya bisa membuktikan keluaran tersebut walaupun itu tidak dibayar atau dibayar murah. Bagus gitu. Jadi berarti Mas Ainun ini, ya Mas ya ini, Mas Ainun ini apa namanya, mau ngasih kayak sampel gratis-gratis gitu ya ke orang-orang lain, dan itu biasanya strategi juga yang cukup diminati gitu. Jadi anggapannya kita cuma bikin instastory gitu ya. Guys, ayo siapa yang pengen apa namanya, tak gambarin gratis wajahnya misalnya gitu ya, tak bikin gambar kartun gitu, itu pasti banyak orang yang tertarik lah. Seenggaknya 50% dari followers itu kan ada kepenginan gitu kan untuk ikutan interaksi lah di Instastory tadi itu. Jadi itu aku juga pernah kok dulu kayak gitu, tak gratisin semua. Paling deketin di masa pandemi ini kan nggak salah. Jadi yang punya usaha, apalagi yang usahanya itu masih usaha kecil-kecil gitu ya, aku bantuin untuk bikin poster promosi ya, sebagus mungkin yang bisa aku bikin. Lalu aku juga bantuin untuk sebarin ke teman-teman untuk di posting di Instastory-nya, dan itu semua gratis gitu. Dan itu dalam waktu cuma 3 hari kalau nggak salah, itu masuk 120 loh yang minta gratisan itu. Aku jadi nyesel sendiri ya. Oke, lalu ini ada Mas Abian Hak. Kalau menurutku sendiri bisa pencet. Apa sih? Muhammad Arif S. Kalau semua yang kreatif, saya akan cari pasar saya dulu untuk diri saya sendiri. Karena bila tidak begitu, akan susah ke depannya bagi saya. Oh, ini yang lanjutin tadi ya, Mas Muhammad Arif ini. Kalau semua orang kreatif, saya akan cari pasar saya dulu untuk diri saya sendiri. Nah, bila tidak begitu, akan susah ke depannya bagi saya. Ya, jadi gitu. Jadi cari keunikanmu sendiri, kenapa orang harus apa namanya, beli karyamu, pakai jasamu, itu kenapa gitu kan. Jadi jangan pengen menyaingi orang lain dulu, tapi lebih ke apa ya, kayak ya udahlah, pengen mensukseskan diri sendiri dulu gitu. Nanti kalau misalnya memang ada waktunya, kalian pasti juga bakal lebih di atas gitu loh daripada orang lain gitu. Jadi nggak usah pakai misi itu dulu di awal. Oke. Oke, selanjutnya mungkin Mas Pijar masih ada soal lagi? Ini aja deh, yang terakhir ya. Wah, oke. Kalau semisal kalian punya usaha, kalian jual produk, kalian jualan jasa atau apapun itu, pokoknya usaha sendiri ya, punya kalian sendiri. Lalu ada suatu kasus, itu temen deket banget yang beli ke kalian. Gitu loh. Ada yang beli produk, ada yang pakai jasa kalian, dan nanyain gitu loh. Lah, kira-kira harga yang kamu kasih itu berapa? Apakah harga itu standar, kayak orang-orang lain juga? Atau kamu kasih harga yang lebih murah, karena itu teman dekat sendiri? Atau malah dimahalin? Atau gimana lah itu, kalau misalnya dia bisa jawab sekalian sama alasannya gimana gitu ya. Waduh, agak susah nih ya Kak ya. Harga teman.
Iya, jadi yang beli itu teman sendiri gitu. Gimana? Mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaannya Kak Pijar? Ini agak susah ini. Harga teman. Yo. Ini ada nih. Abian. Kalau misal teman sendiri, kalau dia terkenal mungkin nggak apa-apa sih kasih gratis atau harga murah. Tapi sebagai gantinya dia harus ngepromosiin kita. Bagus. Jadi kadang kita juga bisa ngasih murah. Kita juga bisa ngancurin harga kita sendiri gitu loh. Asalkan memang feedbacknya itu kerasa ya. Jadi misalnya bagus ini jawabannya Mas Abian ya. Jadi kalau misalnya apa namanya ada teman artis yang misalnya nih berpotensi untuk meningkatkan penjualannya kita gitu misalnya karena follower Instagramnya dia itu kayak misalnya 300.000 gitu ya dan followersnya memang aktif semua gitu kan ya bisa kita kasih gratisan kita kasih harga murah asalkan memang dia itu mau secara ikhlas juga ya willing to untuk kayak misalnya repost atau misalnya upload juga di feednya dia lalu tag kita lalu kayak misalnya ya syukur-syukur kalau misalnya dia mau muji-muji juga gitu kan kayak misalnya wah keren banget nih karyanya dari si ini gitu kan go follow guys kalau misalnya memang tertarik dengan apa namanya hasil karyanya ini dan pengen dibuatin juga gitu kan harganya murah kalau misalnya gitu jadi oke jawabannya. Lalu ini ada dari Airin Rahmatia. Mungkin lebih murah dulu baru jika apa nih? Mungkin lebih murah dulu baru jika dipasarkan ke orang lain. Baru harganya sesuai standar. Bukannya ingin membandingkan tetapi mungkin siapa tahu teman bisa membawa kesuksesan. Ya, cuman kalau bisa ya jangan kalau saranku sih jangan kayak misalnya oh ini karena temen akhirnya tak murahin gitu itu juga karena kadang ngebawa kerugian juga ke kita gitu lah nanti kita bisa dimanfaatin juga lalu apa ya nggak semua teman itu bisa ngepromosiin ya apalah jadi akhirnya timbal baliknya itu nggak sesuai gitu aja sih. Lalu ini ada Mas Muhammad Arif. Kalau saya sendiri sih tetap untuk harga yang sama dengan orang lain karena pada dasarnya kalau dia memang mau membantu kita, dia pasti ngerti. Tapi walaupun dia tetap minta harga murah, saya ingin dia mempromosiinnya. Ya, bagus. Jadi tetap kita harus memperhatikan kalau misalnya apa ya, take and give kan gitu. Apa yang kita kasih, ya apa yang kita beri gitu. Oh gitu sih apa yang kita kasih itu apa yang kita dapetin juga kita terima gitu ya oh, mantap kasih mbak jadi gitu ya jadi apa yang kita kasih apa yang kita terima oh gitu jadi itu harus imbang ya gitu jangan sampai kayak misalnya kita yang dirugikan doang gitu. Karena kita juga usaha kita butuh makan nantinya gitu. Kalau misalnya kita udah berkeluarga juga kan masa kita rugi terus demi teman gitu. Dari Kevin harga yang sesuai mas biar nggak kebiasaan budaya harga temen itu nah, jadi konten creator bisa lebih dihargai kalaupun masih awal mulai bisa juga diberi harga miring plus bantu promotnya bagus nih jadi budaya harga temen itu memang harus dijauhi dulu gitu awal-awal nggak apa-apa kalau misalnya memang dipromosikan ya gitu jadi terus ini ada Nabila kalau teman dekat saya itu yang pertama yang mempromosikan produk kita, saya akan kasih harga standar tidak mahal, tidak murah juga. Hitung-hitung sedekah juga ke teman dekat dan ingin teman dekat saya mempunyai produk yang kita miliki. Oke, jadi sedekah ya, sedekah itu banyak memang yang apa orang-orang itu lakuin gitu karena teman sendiri lah apalah nggak apa-apa lah sedekah lah nggak apa-apa lah teman sendiri kayak gitu. Tapi pesanku lagi, jangan terlalu sering kayak gitu. Karena kita juga harus mikirin kayak misalnya masa depannya kita gitu loh. Jangan sampai kita terkenal di lingkungan lain itu,
pakai jasanya Pitcher aja loh. Pitcher itu harganya murah. Aku kemarin udah dikasih 50.000. Misalnya gitu ya. Adalah aslinya 300.000. Kan gitu. Akhirnya nyebar juga nggak enak gitu. Terus itu tadi yang jawabannya si Mas Kevin ini kan, udah harga teman itu jangan dibiasain. Ya boleh gitu. Sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kita juga harus mikirin itu tadi ya, masa depannya kita sendiri, karena kita juga berkarya gitu kan. Jadi freelancer itu kebanyakan itu kita bikin karya gitu loh, entah itu jurusannya apapun, mulai dari jurusannya kayak misalnya pendingin, cuman freelancer apa namanya benerin AC, kulkas dan lain-lain. Tapi itu kan juga karya kan gitu. Maksudnya itu juga usaha kalian gitu loh. Tanpa kalian ya alat pendingin di tempat itu juga nggak bakal benar gitu loh. Kalau misalnya kalian cuma ala pak wis sembarang mau dikasih berapa seikhlasnya aja, jangan gitu gitu. Kita harus bisa menghargai kita sendiri. Kalau misalnya sekarang di titik sekarang itu kita nganggepnya kalau misalnya 200.000 untuk bikin logo itu sudah gede, ya udah segitu dulu. Nanti dinaikin lagi kayak gitu. Udah ya, itu ya. Oke, terima kasih Mas Pijar. Ya. Ada satu komen Hmm. yang belum kebaca sama Kak Oh ya, Pijar. yang mana tuh? Nah ini dari akun 1 SMK Muhammadiyah 1, kebetulan Mimin Kan sendiri. Mimin sendiri itu. Ya, kalau Dibaca Mimin ya. sih jangan sampai dikasih 2M. Makasih Mas. Baik, baik. Kasih 2M apa nih mas ini? 2M, makasih Mas. Ya, oke, oke, oke. Oke, terima kasih Kak Hmm, untuk materinya. oke. Semoga bermanfaat. Min. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung di webinar. Oh iya Kak, mungkin Kak Pijar punya pesan dan kesan untuk teman-teman yang bergabung di acara webinar ini. Oke. Jadi aku sempat notice ada yang tanya, entah itu satu atau beberapa orang gitu ya. Jadi yang ngomongin masalah usia, umur, kapan mulainya, dan lain-lain. Itu semuanya berangkat dari dirinya sendiri ya gitu. Setiap orang itu pasti ingin sukses dalam bidangnya masing-masing. Semuanya pengen bisa beli ini itu, semuanya pengen terkenal, semuanya pengen ya semuanya lah yang bagus-bagus buat dirinya sendiri gitu. Ya intinya kalau misalnya kita memang sadar diri kalau misalnya kita pengen hal sebanyak itu, ya berarti nggak ada pertanyaan lagi kita bisa mulai dari kapan, kita masih muda, kita masih apa kayak gitu-gitu. Kalau misalnya memang pengen semuanya terwujud apa yang kita inginkan di dunia ini, ya mau nggak mau kita harus mulai nyoba dari sekarang. Kita nggak boleh malas-malasan lagi, kita nggak boleh menyalahkan keadaan. Kalau misalnya sekarang kita WFH nih, kita sekolahnya online nih sekarang, enak dong banyak waktu untuk main, enak dong punya banyak waktu untuk apa gitu ya. Maksudnya kan akhirnya kita mulai dari muda aja udah wasting time gitu. Kita udah buang-buang waktu untuk hal seperti itu. Jangan salah kalau misalnya nanti ternyata kalian udah bisa sukses di masa muda, itu malah lebih menyenangkan lagi daripada sekarang yang cuman pengen rebahan untuk menikmati waktu sekarang karena kita memanfaatkan keadaannya seperti itu ya gitu loh. Jadi saranku sih lakukan yang terbaik buat diri kalian sendiri gitu loh. Kalau misalnya kalian mau malas-malasan ya hasilnya juga kalian akan malas gitu loh. Jadi kalian juga nggak dapat apa-apa kecuali punggung sakit ya dan lain-lain gitu. Kalau misalnya kalian mau beranjak mulai dari sekarang, seenggaknya mau mencoba dulu, itu pasti juga minimal kita dapat pengalaman, yang misalnya pengalaman kita gagal, pengalaman kita mencoba hal ini, ternyata kita nggak cocok, kita harus ganti ke yang lainnya, itu sampai nanti tua pun, itu pasti jadi kayak cerita untuk anak-anak kita, pengalaman untuk anak-anak kita, kayak gitu, untuk tetangga, teman dekat, itu sih. Jadi ya udah tetap semangat semua. Jadi kalau misalnya pengen sukses, ya dicoba untuk coba beranjak
dari zona nyamannya sekarang, jadi beranjak lah ya untuk apa namanya ngejar itu tadi. Terima kasih untuk Mas Pijar atas ilmunya. Ya, Setelah kita sama-sama tadi, semua. nah ini waktunya Kak Pijar memilih peserta dengan pertanyaan terbaik dan jawaban terbaik, Kak. Wait. Masing-masing 2 orang ya, Kak. Jadi yang jawaban terbaiknya 2, yang Oke. pertanyaan 2. Oh, oke. Oke, untuk yang apa namanya pertanyaan terbaik ya dari siapa? Itu tadi dari Hamalat Aziza ya. Itu pertanyaannya bagaimana caranya memberikan kepercayaan lebih kepada orang yang baru kita kenal. Terkadang percaya itu pasti ada rasa suuzon ke orang baru. Oke, itu bagus juga pertanyaannya. Lalu yang kedua dari Aisyah HZ itu waktu awal jadi ilustrator pernah art block nggak Kak? Cara mengatasi menurut Kakak gimana? Lalu selain konsisten memposting kredit kita di Instagram, ada tips nggak di setiap postingan kita agar bisa lebih menyebar gitu? Ini pertanyaannya banyak, cuma satu paket gitu ya. Jadi bagus gimana cara mengatasi kebuntuan tadi itu ya. Kalau misalnya kita mau berkarya tapi apa namanya bingung, nggak ada inspirasi, nggak ada ide dan lain-lain itu sih. Jadi tadi dari Aziza ya, dari Aziza satu, lalu yang satunya dari Aisyah. Itu 2 pertanyaan terbaik sih menurutku. Untuk yang jawaban ya, wait. Jadi yang jawaban yang bagus itu dari Kevin ya. Harga yang sesuai Mas biar nggak kebiasaan budaya harga teman ya. Jadi yang jadi highlightnya itu budaya harga teman itu perlu. Jadi kita harus aware sama kesuksesan kita juga gitu. Nggak melulu mikirin soal teman itu bagus gitu. Lalu kan satu lagi ya. Bingung nih Mas Iya, Pijarnya. kurang satu lagi nih. Bagus-bagus juga semua. Gimana? Masih bingung ya, Kak? Iya, kayaknya dari Mimin aja deh yang satu ini. Yang harga 2M. Oh gitu. Apa ya? Ya dari saya ini sih bagus sih. Cara untuk personal branding gimana ya? Itu tadi kan tanya. Jawab. Oh, salah sih. Tadi udah ya. Harusnya kurang satu yang jawab ya. Sorry. Yang jawab. Wait. Wah, ini pasti semua pesertanya deg-degan ya. Tinggal satu nih.
Ya Muhammad Arif ini. Bagus. Yang tadi saya buat personal branding dulu itu. Untuk jawaban yang apa tadi? Pertanyaannya itu. Oh, untuk mempromosikan itu ya. Jasa kita itu. Jadi dia langsung ambil poin personal brandingnya dulu. Itu bagus itu. Start atau langkah awal yang baik lah. Tadi ya, udah dicatat belum, Min? Udah, Min. Udah ya? Udah. Oh ya udah. 4 itu ya. Arifin. Selamat untuk keempat peserta. Untuk pertanyaan terbaik dimenangkan oleh Hamalat Aziza dan Aisyah. Tangannya buat kedua peserta pertanyaan terbaik. Selanjutnya, dari jawaban terbaik dimenangkan oleh Kevin dan Arif. Tepuk tangannya untuk kedua jawaban terbaik. Setelah ini, dimohon untuk semuanya jangan meninggalkan grup WA karena link sertifikat akan dibagi. Dan setelah ini, kita akan berfoto bersama. Jadi dimohon untuk yang kameranya mati mungkin bisa dihidupkan. Kita akan berfoto bersama. Wah, ada yang belum mandi. Ada yang baru bangun. Oke, nggak apa-apa. Yang kameranya sudah hidup, sudah nyala, kita pose jempol. Oke. Dalam hitungan ketiga, kita acungkan jempol bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sabar ya, wait. Nah, sudah selesai. Tepuk tangan untuk kita semua, dan terutama untuk Kak Pijar. Terima kasih atas ilmunya. Iya, sama-sama semua. Nggak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah bergabung, dan terima kasih juga untuk Mas Pijar yang sudah bersedia menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita. Sampai jumpa lagi di webinar Konco Anyar seri selanjutnya. Jangan malas buat belajar, ikutin terus Konco Anyar series selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jurnalis SMK Mita, berani mendengar, semakin berkembang. Save for moment. See you. Ah.